Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ekosistem, Bu. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar ekosistem. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup atau disebut abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup. Ada yang tahu nggak contoh komponen abiotik itu apa aja sih? Udara, Bu. Ya, betul sekali. Contoh komponen abiotik itu adalah tanah, air, matahari, udara, dan energi. Lalu, komponen biotik itu apa sih? Nah, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya apa sih anak-anak? Contohnya manusia, Bu. Ya, betul sekali. Contohnya itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya saja hubungan hewan dengan air. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing. Dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, sebuah pohon cemara, lalu apalagi ya? Seekor burung, Bu. Seekor sapi, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Dan tempat individu tinggal disebut habitat. Nah, yang kedua ada populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Nah, yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam ekosistem. Ekosistem yang ada di bumi kita itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak ekosistem alamiah itu apa? Yang alami banget, Bu. Ya, betul. Tepatnya ekosistem alamiah adalah ekosistem yang tercipta dengan serincinya tanpa ada campur tangan dari manusia. Oleh karena itulah, kita disebut sebagai ekosistem alamiah. Contoh dari ekosistem alamiah adalah ekosistem laut dan ekosistem sungai. Nah, yang kedua ada ekosistem buatan. Apa sih ekosistem buatan itu? Ada campur tangan manusia, Bu. Ya, betul. Tepatnya ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Dibuat kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, keanekaragaman hayati di sini terbatas karena bukan itu tujuan dari membuat ekosistem ini. Nah, contohnya adalah sawah, suaka marga satwa, kebun raya.
Wah, banyak sekali ya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Contohnya pada rantai makanan dan simbiosis. Nah, yang pertama pada rantai makanan. Pada rantai makanan tersebut, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian. Jadi, di dalam ekosistem tersebut, belalang sebagai apa ya? Konsumen tingkat 1, Bu. Ya, betul sekali. Lalu, katak sebagai konsumen tingkat berapa ya? Konsumen tingkat 2, Bu. Ya, betul juga. Nah, selanjutnya, ular sebagai konsumen tingkat berapa ya? Konsumen tingkat 3, Bu. Wah, anak-anak Ibu memang hebat sekali menjawab pertanyaan dengan tepat. Nanti Ibu kasih hadiahnya ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada simbiosis. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Nah, terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai simbiosis mutualisme. Jadi, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Mengapa ya hubungan itu bisa disebut simbiosis mutualisme? Burung jalak suka makan kutu kerbau punya berupa sayap, Bu. Ya, betul sekali. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Nah, yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Mengapa ya hubungan itu disebut simbiosis mutualisme? Nah, begini anak-anak, tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Nah, yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Nah, contohnya adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Ada yang tahu gak kenapa hubungan itu disebut simbiosis parasitisme? Tumbuhan benalu suka menghisap pohon di rumah saya, Bu, jadi mati. Nah, betul sekali. Jadi, benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali ya di minggu yang akan datang. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.